mungkin yang ini yang bocor bisa di mute dulu. Pendampingan individunya ini diberikan oleh PP kepada CGP binaannya secara individual. Satu CGP itu berhak didampingi selama 4 JP oleh PP dalam 1 hari. Ini kayaknya sudah pernah ulang ya oleh kita kalau pas memberikan materi ini pasti sudah diulang bahwa satu CGP berhak didampingi selama 4 jam atau 4 JP 4 kali 45 menit oleh PP dalam 1 hari. Kemudian PP-nya ini dalam melakukan PI itu PP yang mendatangi CGP. PP mendatangi CGP ke sekolahnya. Kemudian dalam 1 hari PP ini maksimal mendampingi 2 orang CGP. Jadi kalau PP misalnya taruhlah PP-nya namanya Mbak Indah. Mbak Indah datang ke CGP Muzaim misalnya, PP-nya Muzaim, CGP-nya Mbak Indah dan Titin, berarti dalam 1 hari Muzaim hanya maksimal bisa mendatangi Titin dan Indah untuk didampingi, gitu. Tidak bisa menambah CGP yang lain. Ini ketentuan tentang pendampingannya. Kemudian masing-masing CGP ini mendapatkan pendampingan 4 jam pelajaran. Tidak bisa dirapel, misalnya Indah dan Titin ini dalam 1 sekolah, kemudian pendampingannya dibanukan, ini tidak dibenarkan. Nanti bukti pendampingannya pun, foto pendampingannya harus individu atau per orang CGP. Kemudian di sini hak dan kewajiban PP dalam PI. Yang pertama, haknya PP, hanya pengajar praktik dalam pendampingan individu. Pengajar praktik nantinya akan mendapatkan honor per jam pelajaran atau per 45 menit adalah 75.000 yang dipotong pajak nanti tentunya. Kemudian penghitungannya karena tadi ada 4 JP, maka jumlah TGP-nya dikalikan 4 JP dikalikan 75.000. Nanti itu yang akan diperoleh oleh PP. Kalau ada yang punya 5 TGP berarti nanti 5 kali 4 JP kali 75.000. Kemudian selain honor, PP akan memperoleh transport lokal dalam ketika melakukan PI. Transport lokalnya ini adalah 1 kali 150.000. Ini gini, kalau nanti melakukan pendampingan CGP itu dalam 1 hari berarti transportnya 150.000. Tapi kalau 2 CGP dijadikan 1 dalam 1 hari, CGPA dan CGPP ini CGPB misalnya dalam 1 hari, maka transportnya juga hanya 150.000 di hari tersebut. Seperti itu. Kemudian dalam hal perjalanan ke sekolahnya itu membutuhkan biaya yang lebih karena ada penyeberangan, maka kita harus melakukan subvensi. Dalam hal ini kami sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk daerah-daerah yang memerlukan transport berbeda itu sudah kami list. Selain itu berarti kalau tidak ada tidak ada transport yang berbeda, kami memakainya standar yang 150.000 ini. Kemudian kewajiban PP, apa saja yang menjadi kewajiban PP dalam pelaksanaan PI? Yang pertama adalah form bukti kehadiran. Nanti akan kami share bentuknya form bukti kehadiran ini seperti apa. Form bukti kehadiran ini ditulis nama CGP-nya dan nama PP dalam 1 format atau dalam 1 lembar, kemudian ditandatangankan di sekolah CGP. Yang kedua adalah surat tugas, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Indah. Dinas itu akan membuatkan surat tugas Bapak Ibu berdasarkan tanggal isian pendampingan yang sudah Bapak Ibu isikan nanti di link. Jadi harap tanggalnya itu sesuai. Kalau misalnya Bapak Ibu mengisikan hari pertama di sekolah SD Negeri 1 misalnya di tanggal 6 besok berarti, atau di tanggal 2 besok mengisi di SD Negeri 2 berarti isiannya seperti itu, maka pelaksanaannya juga kami harapkan juga seperti itu, tidak ada perubahan gitu. Karena nanti kalau ada perubahan tanggal atau perubahan lokasi di tanggal tersebut, maka dinas juga harus mengubah surat tugasnya. Daripada ada perubahan surat tugas, lebih baik dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditulis di link jadwalnya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian daftar hadir pendampingan, formatnya nanti akan kami berikan daftar hadir pendampingan
pendampingannya. Nanti diisi untuk Bapak Ibu berarti mengisi karena ada 4 CP, nanti daftar hadir narasumbernya juga 4 jam. Kemudian ini tadi jika melakukan penyeberangan dan transport lokalnya dirasa kurang 150 ini kurang, maka harus ada tiket kapal atau tiket resmi dari penyedia jasa transportasinya. Foto kegiatannya ini nanti diunggah disertakan di laporan. Kalau bisa ini fotonya di tag yang ada tanggalnya. Jadi ketika nanti kami diupdate tim audit itu foto kegiatannya ini mencerminkan kegiatan ini di tanggal tersebut gitu. Misalnya pendampingan individu di SD Negeri 2 dilaksanakan di tanggal 2. Foto kegiatannya ini kan ada nih fitur yang di kamera itu biasanya ada yang bisa menyertakan tanggal. Nah di situ ditulis. Suaranya kurang keras, Bu. Oke. Ya, oke Bu. Foto kegiatan. Terputus-putus suaranya, Bu. Putus-putus. Baik, Pak. Saya ulangi mulai dari kewajiban PP. Yang pertama ada kehadiran, surat tugas, daftar hadir pendampingan, kemudian foto kegiatan. Untuk foto kegiatan ini harap menyertakan yang foto yang ada tanggalnya di bawahnya, di bagian bawahnya itu ada tanggalnya. Kemudian melakukan unggah laporan ke linknya ini, nanti PowerPoint-nya ini kami bagi. Jadi tinggal nanti linknya Bapak Ibu klik itu sudah masuk ke linknya untuk unggah laporan. Kemudian bukti asli tadi, bukti asli kesemuanya ini di print out dan diserahkan pada waktu lokakarya 1. Nanti tim kami akan melakukan cek bukti kelengkapan dan memberikan administrasi sebagai ganti dari haknya PP yang sudah ada di slide sebelumnya. Ini format dan cara pengisiannya. Ini tadi yang dinamakan form bukti kehadiran. Form bukti kehadiran ini nomor urut pada kolom 1 itu diisi nomor urut. Kemudian pada kolom 2 pelaksana SPD ini diisi oleh PP dan CGP yang didampingi. Kemudian nomor urut 3, kolom 3 ini diisi dari pelaksanaan pendampingan. Kolom keempat diisi tanggal pelaksanaan pendampingan. Kolom kelima diisi oleh nama kepala sekolah, atau jika kepala sekolahnya di halaman itu diisi oleh kepala TU atau siapa yang bisa bertanda tangan. Kalau di SD biasanya tidak ada kepala TU, bisa diisi oleh suaranya terputus, Bu. Saya tidak itu. Masih bagus. Bagus ya. Kemungkinan Bapak ini. Lanjut, Bu. Ya, saya lanjutkan. Ya, bagus. Lanjut, Bu. Ya, saya lanjutkan. Di kolom ke-6 diisi oleh jabatan siapa yang menandatangani. Jadi kalau di nomor 5 tadi diisi oleh nama kepala sekolah, maka di kolom ke-6 ini isinya adalah jabatan siapa yang menandatangani. Berarti misalnya di kolom kepala sekolahnya namanya Pak Adi, berarti di sini Adi, jabatan kepala sekolah. Lalu di kolom ke-7 ditandatangani oleh pejabat atau petugas tersebut dan dibukui oleh stempel Jadi di kolom nomor 7 ini adalah tanda tangan dan stempel dari sekolah yang sedang didampingi tadi. Kemudian lokasi, karena ini kami di titik, nanti silahkan dituliskan lokasi pendampingannya. Ini untuk form bukti kehadiran. Yang kedua adalah format daftar hadir. Daftar hadir ini dibuat sejumlah CGP yang didampingi dan diisikan tanggal pendampingannya. Kalau ada 5 CGP, berarti Bapak Ibu akan membuat 5 daftar hadir. Kemudian diisikan tanggal pendampingannya. Tadi kan dimungkinkan satu hari mendampingi 2 CGP. Berarti kalau dalam satu hari mendampingi 2 CGP, tetap membuat 2 daftar hadir, tetapi tanggalnya berarti sama, hari dan tanggalnya sama. Dan dituliskan nama CGP-nya.
Di sini ada lokasi, berarti lokasi kegiatannya di mana, hari tanggalnya adalah hari tanggal kegiatan, kemudian diisikan nama CGP-nya. Untuk materinya nanti yang di format yang kami bagikan sudah ada materinya apa saja di sini sudah ada, karena ada 4 jam pelajaran. Ini kami simulasikan yang pertama itu mulai di jam 8 sampai 8.45, lalu jam pelajaran kedua 8.45 sampai 9.30, ada 1 kali istirahat, dilanjutkan sampai pukul 11.30. Kemudian jam pelajarannya ini bisa disesuaikan dengan jam pendampingan. Maksud kami jika misalnya Bapak Ibu dalam hari itu tidak melakukan pendampingan di jam 8, melainkan di jam 9, maka jamnya ini, jam pendampingan ini bisa disesuaikan. Berarti mulai dari jam 9 sampai 9.45, dilanjutkan 9.45 sampai 10.30 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, lokasi pendampingan ditulis sesuai dengan sekolah CGP. Jika dalam satu sekolah CGP terdapat lebih dari 1 CGP, maka dari pendampingan dan lokasi pendampingannya dapat sama, namun jam pendampingannya tidak dapat sama. Jadi maksudnya gini, ketika misalnya Bapak Ibu, ini satu sekolah nih, SD Negeri 2 ada 2 CGP, berarti jam pendampingannya ini akan dari jam 8 sampai 11.30 untuk TGPA. Setelahnya berarti mungkin dari jam 12.30 sampai berarti 12.30 sampai 90 menit 14.30 sampai pukul 15 untuk TGPB. Artinya jam pendampingannya tidak sama, tapi lokasi dan hari tanggalnya bisa sama dengan 2 nama CGP, maksudnya CGPA dan CGPB. Tetap daftar hadirnya pun nanti masing-masing sendiri-sendiri. Ini untuk daftar hadir. Selanjutnya sudah selesai dari saya. Silakan. Mungkin pertanyaan saya sudah ada yang menanyakan tadi ya, tapi kan saya telat masuk ya Bun. Jadi gini, untuk lokakarya pertama nanti itu seluruh PP kabupaten itu bergabung? Apa per kelas seperti kemarin? Kelas. Oh, per kelas. Seperti saya, misalkan kan PP di Kaur kan 5, ada yang 3, ada yang 2, beda kan kelasnya. Nah, itu per kelas tetap? Ya, per kelas tetap. Oh, terus ya lokasinya tetap di daerah masing-masing ya Bu ya? Ya, lokasinya di Kaur, Selatan, ya. Tapi itu ya maaf Bun, untuk lokasinya dinas kan yang menentukan, yang mengakomodasi itu ya? Ya Bu. Artinya ada dananya, maksudnya gini, bukan sembarang tempat maksudnya gitu. Apa kayak seperti kemarin kan nggak boleh di pantai, jangan di misalkan tempat apa, dia memang seperti layaknya tempat belajar gitu ya Bunda ya? Oh, kalau lokasi memakai sekolah Bu, sekolah atau tempat, maksudnya kalau lokasinya hanya sekolah atau lokasi dinas Bu. Jadi tidak, karena sudah ada, nanti mungkin kita tidak bisa memberikan sewa ruangan di non lokasi, maksudnya lokasi sekolah gitu. Jadi tidak ada sewa ruangan untuk pelaksanaan ini untuk lokasinya. Jadi lokasinya di sekolah atau di sekolah atau di dinas. Oh, artinya memang tidak ada dananya. Tidak diperkenankan untuk di lokasi selain sekolah atau di lokasi dinas. Oh ya itu. Ya. Ya Bun, untuk sementara ya, itu dulu Bun. Ya. Izin bertanya. Mohon izin bertanya Bun. Ya silakan Bu Sumini. Siap. Terkait dengan jadwal, kebetulan kan tadi pagi saya sudah mengisi jadwal ya Bun. Nah, tiba-tiba itu bakat 1 hari 2 orang. Nah, kemudian ada yang mau berubah gitu Bun, pas di hari yang kosong gitu. Bagaimana Bu? Masih bisa kami rubah? Masih bisa nggak Mbak Indah? Bisa ya? Ini terkait perubahan jadwal ya Bun? Ya, terkait perubahan jadwal. Terus ada satu hal lagi Bun, izin. Nih, ini kan ini direncanakan nih. Ini direncanakan ketika akan berubah pada saat sebelum pelaksanaan. Nah, sewaktu-waktu ketika pada hari H
dalam 1 minggu pelaksanaan itu juga mereka mau mengadakan perubahan karena satu hal, itu bagaimana? Nah ini yang mungkin waktu nggak bisa Bu. Hanya sebelum pelaksanaan Bu. Jadi misalnya Ibu sudah pelaksanaan pertama tanggal 2, 3, 4, 5, 6 taruhlah gitu. Kalau nanti tiba-tiba yang tanggal 5 jadi tanggal 6 itu sudah diperkenankan Bu. Bu izin sekaligus, jadi ceritanya begini, ketika tadi saya sudah tulis, saya pastikan kan masih ada 1 hari yang kosong, tadi saya sudah sampaikan seperti itu, apakah tidak memisahkan diri saja, saya siap kapan saja. Nah kemudian baru sore tadi menyampaikan, Ibu saya ganti hari saja di hari Jumat yang kosong. Nah yang satu ngalah, kebetulan kan kami di DKI 6 ya Bun. Nah kebetulan harinya kan ada 5 yang disediakan ya. Nah itu perubahan itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ini surat tugasnya sudah keluar kok dari dinas untuk jadwal pendampingan individu? Belum sepertinya. Belum. Mungkin belum Mbak Indah, kalau DKI Mbak Indah. Oh DKI belum ya Bu. Kalau Belum. perubahan jadwal dan belum keluar surat tugas, mungkin masih bisa Bu, gitu. Tapi kalau sudah keluar surat tugas, mohon dipatuhi surat tugas yang sudah keluar. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan terkait Mohon pembiayaan? izin Ibu, mohon izin Ibu dari Kabupaten Rejang Lebong. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ini ada beberapa mau ditanyakan masalah teknis ini sebenarnya. Yang pertama itu kebetulan surat tugas kita sudah dikeluarkan oleh dinas ini Bu. Apakah itu yang pertama ini Bu? Apakah itu harus dirubah lagi? Mohon petunjuk Ibu. Yang kedua itu PP kita ini kan ada di Rejang Lebong ada 5 nih. Ada 5. Kemudian teknis pembayarannya karena kami ini kan ada jarak yang berbeda-beda ini Bu. Si A jaraknya mungkin jauh dari tempat lokasi dia mengajar nih. Saya ada di dekat yang sekolah saya. Apakah itu disamakan pembiayaan transportasinya? Yang ketiga, pada saat lokakarya itu seperti yang kita alami pada Loka 0 kemarin atau Loka orientasi, itu kan kami di dalam satu ruangan itu kan ada 3. Di kelas F ada 2 PP-nya, di kelas G ada 3 PP-nya. Pembagian untuk istilahnya itu biaya honornya itu berbeda Ibu. Mohon petunjuk dan penjelasan dari ketiga pertanyaan tersebut. Terima kasih Ibu. Dikembalikan. Terima kasih Pak. Mbak, ini ada 3 pertanyaan. Mungkin yang Pak, silakan Mbak Pipin terkait pembiayaan tadi nomor 2 dan 3 ya Mbak. Atau Mbak Ida saya dulu nomor 1 aku sambil tunggu. Mbak Ida ya. Mungkin Pak Leader tadi ST-nya sudah keluar ya Pak ya, tapi jadwal pendampingan individunya ganti begitu ya Pak ya? Siap Ibu, siap. Kalau misalkan surat tugasnya sudah keluar kan harusnya sesuai dengan jadwal tersebut ya Pak ya? Kebetulan seperti ini Bu, kita kan karena kita sudah memprediksi nih tanggal pendampingan itu berada di 6 sampai 10 karena kita memperhitungkan di tanggal 10 itu sudah harus ada lokakarya 1. Nah, kita sudah sebelum link yang dibagikan seperti yang Ibu Pipin tampilkan sekarang, itu sudah kami minta surat tugas agar kiranya kami mudah dari sekolah kami tempat tugas
untuk melaksanakan tugasnya. Nah, setelah ada link yang Ibu tampilkan sekarang ini disampaikan kepada kami melalui grup, surat tugas itu sudah ada. Apakah itu akan dirubah kembali oleh dinas yang bersangkutan? Harus disesuaikan dengan jadwal yang ada sekarang ini. Terima kasih. Iya, Pak. Iya. Jadi surat tugasnya itu harus dirubah, Pak, sesuai dengan jadwal yang sudah diisikan PP di link yang kami bagikan tersebut, begitu, Pak. Oke, terima kasih Ya. Bu untuk pertanyaan yang nomor 1. Ibu yang sedang atau sudah kita lewati tadi, itu ada yang namanya jurnal pemantauan pembelajaran daring CGP oleh pengajar praktik ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melihat, ada yang belum gitu ya. Ini silahkan Bapak Ibu nanti dilihat. Apa sih yang Bapak Ibu perlu isi di sini gitu. Nah, ini adalah Bapak Ibu diminta untuk membuat jurnal sesuai dengan jumlah CGP yang didampingi. Jadi kalau Bapak Ibu mendampingi 6, maka ya Bapak Ibu membuat 6. Saya akan lihat previewnya kepada Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu kalau mau mengisi jangan preview ya. Kalau itu Bapak Ibu nanti ada klik answer the question gitu. Nah, apa sih yang Bapak diminta informasinya? Yang pertama nama sekolahnya, lalu nama CGP-nya siapa, dan Bapak Ibu diminta untuk menuliskan rangkuman atau benang merah dari jawaban respon CGP ini dalam setiap tahapan pembelajaran itu. Lalu mulai dari diri, eksplorasi konsep, sampai ruang kolaborasi, dan lain sebagainya. Sampai kalau sudah di akhir, sampai dengan aksi nyata, Bapak Ibu bisa submit review. Nah, ini jurnal ini Bapak Ibu isikan. Kalau sekarang ya belum bisa belum bisa belum bisa Di-submit. Karena memang belum sampai terakhir gitu ya. Tapi ini Bapak Ibu perlu saya ingatkan. Kalau saya lebih baik Bapak Ibu ini di copy paste dulu di laptop Bapak Ibu gitu, nanti dibuat manual dulu, nanti pada akhirnya di akhir Bapak Ibu bisa langsung memasukkan. Kalau misalkan sudah sampai aksi nyata gitu, sudah Bapak Ibu bisa masukkan, jadi disimpan manual dulu. Atau bisa juga kalau misalkan diisi nyicil gitu, nanti pada saat Bapak Ibu buka lagi, nanti akan kelihatan tulisannya di sini resume kuesioner. Jadi jangan disubmit dulu, diisi saja, nanti resume ini artinya melanjutkan ya. Oke, itu yang pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa melihat setelah ini. Terus yang kedua, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah ada instruktur ya, sesi instruktur pertama gitu. Dan harapan saya tadi Bapak Ibu sempat ikut bergabung. Nah, di penilaian kinerja, Bapak Ibu diminta untuk melakukan penilaian terhadap instruktur yang tadi Bapak Ibu ikuti. Jadi di sini ada kolomnya Bapak Ibu, penilaian kinerja instruktur oleh pengajar praktik gitu ya. Jadi pastikan yang ini ya Bapak Ibu ya, yang bawah ya, oleh pengajar praktik. Jadi ini juga ranahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik di sini, lalu Bapak Ibu diminta untuk answer the question. Nah, apa sih soalnya? Soalnya adalah Bapak Ibu diminta mengisikan nama instrukturnya, lalu modul apa tadi yang diampu. Tadi 1.1 ya, refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namanya diisikan di sini. Lalu setelah itu Bapak Ibu
ketik di sini klik di sini jawaban Bapak Ibu, lalu di submit gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ini malam ini atau besok buka-buka LMS, Bapak Ibu bisa menyicil untuk melakukan penilaian kinerja instruktur oleh pengajar praktik. Caranya dengan klik answer the questioning. Nah, itu yang ada di modul 1.1 Bapak Ibu. Jadi ada dua hal tersebut. Bapak Ibu juga bisa melakukan komunikasi dengan fasilitator atau instruktur. Di sini ada forum fasilitator dengan instruktur dan juga ada forum fasilitator dengan pengajar praktik. Ini ranahnya Bapak Ibu. Jadi fasilitator Bapak Ibu bisa add new discussion gitu. Apa hal-hal yang berhubungan dengan materi dan lain sebagainya tentang CGP-nya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Itu dan yang ini tadi semua gitu ya, Bapak Ibu jangan khawatir kalau ada komunikasi dengan fasilitator itu bisa dilihat oleh pesertanya. Ini khusus Bapak Ibu sendiri dengan fasilitator dan instruktur. Jadi apapun diskusi Bapak Ibu dengan fasilitator dan dengan fasilitator ya, kalau yang pengajar praktik ini tidak bisa dilihat oleh peserta. Kalau Bapak Ibu mau menanyakan perkembangan dari peserta Bapak Ibu di forum komunikasi ini gitu, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi bisa jadi Bapak Ibu bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran peserta dalam mempelajari di modulnya. Itu yang berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, yang kemarin saya coba mengingatkan lagi, saya sudah sempat buat videonya untuk lokakarya yang kemarin sudah Bapak Ibu ikuti atau Bapak Ibu jalani, yaitu di loka orientasi. Saya sudah sempat buat videonya, apa sih yang perlu Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu lakukan di loka orientasi. Itu Bapak Ibu diminta untuk mengunggah catatan hasil loka karya, lalu unggah dokumentasi dan penilaian. Ada juga evaluasi proses loka karya. Ini jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah loka 1 tapi yang loka orientasinya belum sempat diisi gitu ya. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu jangan sampai ini loka kita sampai loka 7 nih, karena itu Bapak Ibu punya PR yang banyak sekali karena tugas-tugas yang di sebelumnya ini belum Bapak Ibu laksanakan. Itu di loka orientasi tadi. Nah, untuk pendampingan individu, untuk loka 1 Bapak Ibu di sini juga ada, Bapak Ibu bisa baca bahan-bahannya. Kalau misalkan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk loka 1, di sini ada perangkat loka karya, catatan hasil loka karya, sama seperti kemarin Bapak Ibu diminta untuk mengunggah dokumentasi, lalu penilaian dan juga evaluasi. Itu sama seperti loka sebelumnya. Bahan-bahannya, materinya, PowerPoint-nya semuanya ada di sini. Itu ya. Untuk pendampingan individu, Bapak Ibu nanti ini di sini di LMS sudah disediakan PI 1 sampai dengan PI 6. Tuh, Bapak Ibu bisa baca pendahuluannya di sini. Apa sih pendampingan individu dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu coba dilihat gitu ya. 4JP untuk mengikuti pembelajaran. Jadi semuanya sebetulnya sudah diberikan. Apa yang perlu Bapak Ibu tanya tentang PI 1 pada saat PI 2, apa yang Bapak Ibu tanya, PI 3 apa yang Bapak Ibu tanya. Jadi ini fokus pendampingannya sudah ada masing-masing. Bapak Ibu pasti sudah lebih paham tentang ini. Lalu apa yang perlu dipersiapkan pada saat pendampingan individu, Bapak Ibu bisa membaca di sini. Lalu ada tips bagaimana memberikan umpan balik saat coaching, di sini ada juga, dan juga panduan pengisian coaching log. Nah, ini ya Bapak Ibu
ada tuliskan catatan yang perlu diperhatikan, tuliskan topik pembahasan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu membuat log pada saat coaching. Oke, ini terakhir. Setelah itu pada pendampingan individu itu tadi pendahuluan ya. Di pendampingan individu 1 ini masuk mulai kegiatannya. Di pendampingan individu 1 Bapak Ibu diminta untuk di sini ada juga langkah-langkah pendampingannya. Bapak Ibu bisa baca bagian awal 20 menit pembuatan. Ini secara praktik seperti ini ya Bapak Ibu, tapi nanti di daftar hadirnya Bapak Ibu tinggal mengikuti apa yang sudah dicontohkan per 45 menit per CP per 45 menit. Lalu Bapak Ibu juga diminta untuk mengisi jurnal pendampingan. Ini jurnal pendampingan isinya apa sih yang ada di jurnal pendampingan? Bapak Ibu diminta yang pertama mengisi nama CGP-nya siapa, lalu tujuan fokus pembahasannya yang telah dilakukan. Ini kalau Bapak Ibu tadi baca tentang cara pengisian coaching log, ini ada di sini semua. Bisa Bapak Ibu isi. Tujuan fokusnya apa saja, hal yang dibahas apa saja, apa yang proses coaching yang sudah berlangsung sudah sesuai atau belum, berikan status selesai atau belum untuk proses coaching pada saat pendampingan. Ini Bapak Ibu secara materi saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham. Lalu silakan unggah media terkait dengan klik submit gitu ya. Jadi di sini di bawah ini Bapak Ibu juga bisa memasukkan foto atau apa gitu. Di sini bisa tinggal tambahkan, kalau mau masukkan foto ya tinggal insert gitu ya. Insert foto di sini, fotonya di-upload. Bapak Ibu ini kalau sudah Bapak Ibu isi semua, Bapak Ibu tinggal klik submit. Seperti itu untuk yang PI1. Berikutnya setelah Bapak Ibu mengisi jurnal pendampingan, ini jurnal pendampingannya diisi per masing-masing CGP. Jadi kalau Bapak Ibu mendampingi 5 CGP, berarti Bapak Ibu membuat 5 CGP. Kalau mendampingi 6, berarti Bapak Ibu membuat 6. Lalu Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut. Nah, ini rencana tindak lanjut ini keterangannya ada di sini Bapak Ibu. Jadi pendamping mengembangkan RTL untuk proses pendampingan selanjutnya. Tuliskan apa yang direncanakan. Ini Bapak Ibu silakan membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini tidak satu-satu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat keterangannya di sini, RTL-nya seperti apa. Setelah itu apa yang diminta lagi yaitu adalah mengunggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu. Caranya Bapak Ibu diminta untuk klik tombol grade. Lalu Bapak Ibu masuk, ini ada keterangannya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu juga rajin membaca LMS ini karena petunjuknya sebetulnya sudah jelas. Unggah bahan laporan kegiatan pendampingan individu pada kolom feedback files. Saya contohkan Bapak Ibu klik grade. Nanti misalkan nama CGP-nya ini ya, Anjar Parmidi. Nah, ini feedback filesnya Bapak Ibu misalkan mau menambahkan foto ya misalkan, atau dokumentasi pendampingan misalkan daftar hadir dan sebagainya, Bapak Ibu bisa klik di sini, filenya ada di mana, Bapak Ibu bisa tinggal tambahkan seperti itu. Nanti tinggal upload this file, setelah itu Bapak Ibu tinggal save change. Nanti dokumennya akan masuk. Begitu juga dengan peserta yang kedua. Peserta yang kedua Bapak Ibu bisa tambahkan, klik di sini upload file. Choose file dulu, pilih filenya yang mana, misalkan file fotonya 1, file daftar hadir dan sebagainya, lalu Bapak Ibu klik upload file, setelah itu baru save change. Nah itu cara untuk
melakukan atau mengisi dokumentasi pendampingan individu di LMS. Itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya tadi diminta untuk melampirkan foto. Melampirkan foto. Ini screen saya kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Handphone Kelihatan. Itu ada lambang-lambang WA. Untuk melampirkan foto yang ada tanggalnya. Bagaimana sih cara settingnya? Nih, saya yakin sih sebetulnya Bapak Ibu sudah bisa semua, tapi kalau yang masih mencari-cari ini saya bantu sebentar ya. Caranya Bapak Ibu klik di kamera. Nah, di kamera ini ada settingan di sini. Lalu ada watermark. Nah, watermark ini ada pilihannya tanggal dan waktu. Kalau tanggal dan waktunya kita uncheck atau tidak kita aktifkan, nanti foto kita tidak ada tanggal dan waktunya. Kalau kita ingin foto kita ada tanggal dan waktunya, kita nyalakan tanggal dan waktu ini. Maka ketika nanti saya foto, misalkan seperti ini saya foto. Nah, ini kalau saya foto nanti ada ada tanggalnya di sini, di bawah sini ya. Nah, ini tanggalnya ketutupan ini. Nah, ini ada tanggalnya, ada jamnya di bawah sini. Kalau pakai timestamp nggak bisa ya Pak? Di Play Store kan ada timestamp. Oh iya, ada juga, nggak apa-apa ya. Bisa itu. Pakai timestamp juga nggak apa-apa. Pokoknya Bapak Ibu kalau yang nggak mau aplikasi tambahan dari luar ya pakai itu. Tapi kalau yang sudah biasa pakai temp gitu, itu juga nggak apa-apa. Bisa itu ya Pak ya? Yang bisa... Banyak aplikasi sih, ada timestamp, ada survey cam gitu. Ya, pokoknya intinya adalah Bapak Ibu teman-teman di bagian administrasi ini membutuhkan foto yang memang ada tanggalnya. Kalau syukur-syukur Bapak Ibu bisa mencantumkan lokasinya itu lebih baik. Jadi ada di timestamp itu ada lokasi, ada tanggal, koordinatnya ada. Ya, silakan menggunakan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi siap Pak, siap. Saya rasa permintaan ini dari teman-teman administrasi bukan permintaan yang menyulitkan Bapak Ibu, karena handphone Bapak Ibu juga udah canggih-canggih lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Menyulitkan untuk nyebrang laut. Pak, maaf, waktu itu udah ada yang keisi untuk apa ya, mandiri atau apa itu. Terus udah disubmit, itu kira-kira kalau bisa dibuka lagi biar kita isi ulang, boleh nggak Pak? Di bagian apa Ibu? Di bagian apa ya tadi dari Pak juga? Izin pemantauan pembelajaran Pak, layan kinerja. Iya. Pemantauan pembelajaran CGP Pak. Oh, pemantauan pembelajaran CGP. Iya. Di modul 1.1 itu. Iya betul. Jurnal mungkin Pak, Ya. maksudnya Jurnal pemantauan benar Pak. Ini ya, jurnal pemantauan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu baru sebentar terus belum di ini, biasanya masih ada tulisan resume questionnaire ini Bu. Karena kalau dia belum diisi semua, dia belum bisa submit gitu. Jadi tinggal di resume questionnaire aja. Gitu. Kalau sudah disubmit gimana Pak solusinya Pak? Kalau sudah disubmit, nanti coba lapor dulu ya ke adminnya. Nanti saya cek satu. Karena saya udah disubmit, jadi mungkin itu yang masalah. Betul. Kan belum pendampingan, kok bisa disubmit ya? Iya, karena kalau mau 116 ngisi itu nggak bisa. Harus disubmit dulu, baru kemudian bisa ngisi yang lain. Bagaimana cara ngisinya Pak? Karena 5 CGP. Gimana? Ya, untuk jadi jurnal pendampingan Padi. One by one? Kan 5 CGP ini. Ya, gandaannya, dijandakannya ya. gimana? Ya 5 kali ngisi itu Pak. Di Ya LMS. 5 kali Pak, membuat 5 kali ngisi. 5 kali ngisi Pak. Oh 5 kali baru disubmit gitu. Ya, submit dulu satu, nanti ada lagi, add lagi, gitu. Yang gitu ya. Kan? Kalau 5 kali, 6 kali. Disubmit itu Pak ya, terus baru balik lagi. Ya. Betul. Nah, kalau untuk yang jurnal pemantauan,
Bapak Ibu kalau yang sebentar kan Ibu. kita belum selesai sampai silakan. Ya, saya tadi sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, ini kan sampai aksi nyata ya. Tapi kan Bapak Ibu boleh mencicil. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu ini. Nah, ini yang ini benar. Baru sampai yang mulai baru sampai 6 kemarin itu. Baru sampai 6 tuh kemarin. Sampai 6 baru. Bapak Ibu mohon maaf, kita dengarkan dulu Pak Hadi. Dengarkan dulu. Oke, jadi Bapak Ibu, saya menyarankan kepada Bapak Ibu, ini dibuat aja dulu versi offline-nya di komputer Bapak Ibu. Karena nanti akan ada nomor 6, nomor 7, nomor 8, sampai dengan aksi nyata gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah membuat di Word misalkan, kalau sudah di akhir Bapak Ibu tinggal masuk-masukkan lalu di-submit gitu. Sehingga nanti ini tidak menyulitkan Bapak Ibu. Jadi saya sih harapannya nanti Bapak Ibu sudah punya ini format ini untuk semua CGP. Jadi CGP 1 Bapak Ibu isi nomor 1 sampai 6 gitu di Word gitu ya. Lalu CGP 2, CGP 3 nanti kalau misalkan kegiatan pembelajaran nambah lagi sampai 8, Bapak Ibu isi sampai 8 di Word Bapak Ibu. Kalau sudah selesai nanti di aksi nyata Bapak Ibu bisa langsung masukkan ini ke dalam LMS-nya dan disubmit gitu. Tapi tadi saya buka ini biar Bapak Ibu nanti tidak bekerja di akhir modul 1.1 lalu baru mengisi semuanya, nanti akan menyulitkan Bapak Ibu. Mungkin itu triknya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang sudah submit nanti Bapak Ibu bisa lapor ke adminnya. Adminnya akan lapor ke kami. Adminnya ke siapa Pak? Soalnya saya kemarin udah sempat submit setelah 6. Di grup kelas Ibu, masa Ibu nggak kenal adminnya? Oh, langsung di kelasnya itu. Oke. Ya, Ibu di grup kelas itu kan ada fasil, ada peserta, ada adminnya. Bapak Ibu japri aja ke adminnya, nanti adminnya akan lapor ke kami gitu. Tadi Makasih solusinya Bapak. berdasarkan raise hand Pak, boleh? Mohon maaf. Tuh, Mbak Indah silakan Mbak Indah. Ya Pak. Makasih Pak Adi untuk penjelasannya, berarti ya Pak ya. Kita masuk ke pertanyaan aja ya Pak ya. Ya silakan. Baik Bapak Ibu, pertanyaan untuk mengenai pendampingan individu di LMS ya Bapak Ibu. Saya lihat dari yang raise hand ini yang pertama Bu Dewina Cahya. Bu Dewina Cahya silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Perkenalkan Bapak, saya Dewina Cahya dari Bengkulu. Terima kasih Pak Adi, saya ucapkan terlebih dahulu karena saya punya keresahan yang sama saat Pak Adi menjelaskan tentang jurnal pemantauan individu. Saat itu saya bertanya kepada teman saya dan kepada Fasil ya, namun Fasil bilang itu bukan ranah beliau, jadi beliau tidak bisa menjelaskan. Jadi alhamdulillah setelah Pak Adi memberikan penjelasan, saya paham bahwa jurnal ini belum bisa clear diisi kalau CGP-nya belum sampai ke aksi nyata, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada jurnal pemantauan CGP sama penilaian kinerja oleh PP, ini kan ada setiap pertanyaan itu ada gambar link itu kan Bapak ya. Maksud saya, bisakah saya menjawab dari 1 sampai 10 pertanyaan itu dalam satu lembar kertas misalnya seperti itu, dalam satu file, kemudian file itu nanti saya upload ke G Drive saya, kemudian saya sematkan linknya di setiap kolom pertanyaan tersebut. Bisa nggak seperti itu kira-kira Pak Adi? Oke, baik Ibu, terima kasih. Itu sebetulnya tricky juga ya, tapi kalau yang diminta oleh LMS-nya adalah itu ketikan di dalam LMS-nya Bapak Ibu, sehingga nanti kalau misalkan ada evaluasi dari pengembang dan lain sebagainya, ini bisa langsung dilihat. Kalau di link itu kan berarti nanti langkahnya 2 kali ya Bapak Ibu, jadi harus membuka dulu baru melihat linknya gitu. Ini coba saya lihat ya. Ini benar ya Ibu, ini kan ada linknya yang di sini ya. Ya, ada kolom linknya. Mau ngasih
tujuan fokus pembahasan, Ibu kasih link di sini, kasih link di sini gitu ya. Tapi ini yang diminta adalah ini Bu, yang diminta adalah ketikan di sini gitu. Linknya itu sebenarnya satu Pak Adi, maksud saya satu folder itu saja. Jadi karena dia ada tanda bintang merah ini kan artinya tidak boleh kosong gitu. Ya. Jadi maksud saya link satu itu semuanya saya copy di nomor 1 sampai 10, padahal linknya itu cuma satu. Itu nggak bisa ya? Nggak disarankan untuk itu Bu. Yang diminta adalah Bapak Ibu mengetikkannya di sini gitu. Jadi tadi saran saya adalah Bapak Ibu kalau misalkan tadi membuatnya di Word itu nanti Bapak Ibu silakan kopas di sini satu persatu gitu. Bentuk narasi maksudnya, narasi gitu. Yang diminta bukan link, tapi yang diminta narasi. Kecuali nanti kalau ada misalkan tugasnya CGP membuat video di YouTube dan yang diminta linknya gitu, maka nanti di sini juga akan diminta linknya. Gitu. Jadi kalau sesuai dengan petunjuk pengisiannya ini dimintanya adalah narasinya Bu, bukan link. Oh siap, jadi narasi apa ya? Saya nggak bisa sertakan link, maksudnya di link itu ada narasi saya loh Pak, seperti itu. Nggak bisa berarti ya? Dimintanya narasinya. Siap. Saya boleh lanjut bertanya tentang pendampingan individu ke Bu Pipin, ini Mbak Indah? Bu, mungkin yang terkait LMS dulu ya. LMS. Karena ini masih ada beberapa PP yang raise hand terkait LMS dulu ya Bu ya.